Pak, biar saya aja yang bawain tasnya. Saya tunggu di mobil ya, Pak. Udah, nggak apa-apa. Sekali-sekali biar dibawain pembantu. Kan tiap hari juga mama yang bawain tasnya. Ya udah, yuk ke depan. Kamu hati-hati ya. Nanti berangkat nganter Bella ya. Aku ada meeting pagi sama klien. Makanya nggak bisa bareng deh. Apa ya? Oh ya, kamu hati-hati di jalannya ya, Pak. Pasti. Hati-hati di jalan ya, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak. Darmi, gue kasih tahu ya, lain kali untuk urusan Pak Arya biar saya yang urus. Dulu juga waktu ibu kamu masih kerja di sini, ibu kamu nggak pernah ikut campur masalah Pak Arya. Tugasnya cuma masak, nganterin Bella, dan keperluan lain. Jadi, keperluan Pak Arya itu biar urusan saya. Bu, itu kan ibu saya, bukan saya. Emang saya nggak boleh ikut ngurusin Pak Arya seperti ibu ngurusin Pak Arya gitu? Emang masalah buat ibu? Apa-apaan kamu? Darmi! Darmi! Tunggu! Darmi, tunggu. Maksud kamu apa? Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Jadi ibu tadi tuh nggak denger? Apa pura-pura nggak denger? Jangan kurang ajar kamu. Aduh anak cantik, mau sekolah ya? Kamu itu cantik banget ya, mirip banget sama papa kamu yang ganteng. Bella, ayo kita berangkat, udah telat. Ayo. Arya, kembalilah sayang. Darmi. Pulang sayang, pulang. Aku menunggumu. Aku menunggumu, pulanglah. Arya, kembalilah Arya, kembalilah. Darmi, Mas, aku kangen banget sama kamu sayang. aku juga kangen banget sama kamu, Mas. Aku itu setiap menit, setiap waktu selalu nungguin kamu pulang. Darmi, senyum kamu tuh bikin capek aku langsung hilang sayang.
sama mata kamu. Ya candu tau. Aku gak bisa lepas. Mas, kamu itu gombal banget loh. Tapi aku suka sama gombalan kamu. Itu pasti dari hati kamu yang paling dalam Oh kan? iya dong, dari hati aku yang paling dalam. Kamu itu cahaya buat hidup aku, Darmi. Sama kamu itu obat untuk semua luka hidupku. Oh, Mas, aku itu gak minta apa-apa loh sama kamu. Aku cuma minta satu hal aja. Apa tuh? Jangan pernah tinggalin aku ya. Aku gak bisa, Mas, kalau gak hidup tanpa kamu. Gak akan, Darmi, gak akan. Kamu ingat omonganku ya, kamu pegang omonganku ya. Gak akan ada yang bisa misahin kita. Mau dunia hancur sekalipun, aku maunya sama kamu. Cuman mau sama kamu sampai mati, Darmi. Sampai mati. Mas, gak akan ada yang misahin kita. Soalnya hati kamu sama hati aku udah bersatu. Gak ada yang bisa misahin, gak ada. Gak akan bisa ada yang hapus juga, Mas. Kok pembantu Mbak bisa seberani itu sih? Dari awal saya sebenarnya sudah nggak nyaman sama Darmi, Mbak. Saya hanya mandang almarhum Mbok Karti. Saya pikir awalnya mungkin saya yang terlalu sensitif. Mbak, kru. Tuh, nggak kelihatan. Mbak Nadia, Kenapa nih? Mbak Nadia maaf ya, ada gangguan teknis di studio kami. Coba kamu cek berapa lama kita lagi syuting loh ini. Mas Dodi kira-kira berapa lama ya? 5 menit lah minta waktu. Oke. Sebentar saya cek dulu ya Mbak, sebentar. Tolong dong dipercepat. Iya Mbak. Mbak Clara, sorry saya... Astaga, Mbak Clara, kamu ngapain di bawah? Mbak, tadi cuma mati lampu aja kok, Mbak. Nggak ada apa-apa, Mbak. Mbak, duduk, Mbak. Mbak, kamu tenang, Mbak. Kenapa, Mbak? Mbak, kamu aman loh, Mbak, di sini. Tadi hanya gangguan teknis, Mbak. Nggak ada apa-apa. Saya pastikan kamu di sini aman ya, Mbak ya. Coba, tenang dulu sebentar. Mbak, kru, minta air putih dong. Makasih. Ini dulu, Mbak. Yuk, Mbak, diminum. Pelan-pelan. Mbak, Clara gimana? Udah enakan? Tarik nafas dulu, Mbak. Udah, Mbak. Kamu aman di sini, Mbak. Mbak, saya nggak mau maksa, Mbak. Kalau kamu belum siap melanjutkan, nggak apa-apa. Apa-apa, Mbak. Yakin, sanggup, Mbak? Mbak, maaf kalau cerita ini membuat kamu kembali lagi ke masa kelam itu, Mbak. Tapi kenapa, Pak, sampai sedemikian kagetnya, sedemikian takutnya dengan kegelapan tadi? Itu kan cuma mati lampu aja, Mbak, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih begitu takut sama gelap, Mbak. Saya masih trauma sama gelap. Saya takut. Kalau begitu, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Dari awal, firasat kamu itu tentang Darmi sudah benar. Iya, Mbak. Ternyata apa yang saya takutkan benar-benar terjadi, Mbak. Saya nyesel, Mbak. Saya nyesel karena nggak ikutin insting saya dari awal. Padahal si Darmi itu datang ke rumahnya Mbak kan mau menggantikan posisi almarhumah ibunya. Tapi kok dia malah... Iya, Mbak. Saya pikir juga gitu. Kok bisa? Tapi makin kesini saya makin sadar, Mbak. Dari awal dia sudah punya tujuan itu, Mbak. Dari cara dia menatap saya, dingin. Seolah-olah saya itu cuma batu sandungan buat dia. Mbak, saya jadi semakin penasaran, Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Saya curiga, Mbak. Saya curiga. Tapi saya nggak nyangka bakal sejauh itu, Mbak. Sejauh apa, Mbak? Apa yang terjadi? Semua yang saya takutkan ternyata akhirnya terjadi, Mbak. Loh, ini kan mobil Mas Arya, kok ada di sini? Katanya kerja. Mas, apa-apaan ini? Mas sadar, Mas. Aku ini istri kamu. Dia bukan istri kamu, dia cuma pembantu, Mas.
Iya, aku tahu. Kamu istri aku. Tapi dia kekasih aku. Mas, maksud kamu apa, Mas? Mas, udah yuk, aku lapar banget nih. Dari awal kamu datang aku ngerasa ada yang nggak beres ya. Ternyata kamu Ibu, jangan salahin saya dong. Tapi salahin suami ibu. Saya tuh cuma pengen disayang. Udah, Laras, sini. Mas sadar, Mas. Aku juga punya hak buat bahagia. Dan sekarang, aku bakal bagian kekasihku. Mas jangan gila, Mas. Ini rumah kita, Mas. Mas, tolong Mas jangan kayak gitu, Mas. Aku mau jangan, Mas. Jangan kayak gini, Mas. Udah, sana masuk ke dalam. Urus anak kita. Bye. Mas. Mas Arya. Bukan, Mas. Tolong, Mas jangan kayak gini, Mas. Mas. Pokoknya jangan sampai dia ganggu kita lagi. Bila perlu, kita singkirkan dia sekalian. Iya dong, soalnya dia emang udah gak penting. Sekarang, yang paling penting di hidup aku cuman kamu, sayang. Mas, aku itu sayang banget loh sama kamu. Pokoknya sampai mati aku sayang kamu. Sampai mati ya.